Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil suratil ayah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sidang Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah pada kesempatan dan waktu ini kita masih diberi waktu oleh Allah untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Tidak lain dan tidak bukan ikhtiar kita untuk terus dekat dengan Allah sebagai langkah kita untuk mendapatkan maghfirah dan rahmatnya. Hanya maghfirah dan rahmat Allah yang akan bisa menyelamatkan hidup kita. Tidak ada kekuasaan selain rahmat dan Allah yang akan bisa mengantarkan hidup kita berkualitas dan nanti juga di yaumil akhir akan mendapatkan keselamatan. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Ketika Rasulullah memulai khutbah Jumat, dia selalu mewanti kepada umatnya dengan cara ittaqullaha haqqa tuqatih. Jangan sekali-kali kalian semua, wahai umatku, kata Rasulullah, kehilangan iman kita kepada Allah. Bahkan ikhtiar kita, tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kita akan kembali kepada Allah dan kita akan diterima oleh Allah melalui ridhonya. Maka salah satu ikhtiar kita, apapun yang kita miliki, apapun usaha kita, tidak lain kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Salah satu upaya kita untuk mendapatkan ridhonya Allah adalah tidak boleh kehilangan sedikit pun kita kesadaran kita bahwa Allah itu melihat kita. Bangunlah kesadaran dalam hidup kita bahwa Allah itu mendengar kita, bahwa Allah itu melihat kita. Dan apapun gerak-gerik dalam hidup kita, Allah selalu bersama kita. Dalam bahasa Al-Quran disebutnya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bawalah Allah itu dalam pekerjaan kita. Bawalah Allah itu dalam aktivitas kehidupan kita. Jika kalau ada kesadaran kita tidak pernah lepas dari kuasanya Allah, maka tidak akan mungkin ada tindakan kejahatan, maka tidak akan mungkin ada tindakan illegal logging, tindakan krisis kemanusiaan dan lain sebagainya. Karena seluruh umat manusia diinisiasi dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal darinya dan tujuan hidup kita akan menuju kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Di surat yang biasa kita lantunkan saat kita sholat, di surat Al-Kautsar, surat ini memberikan sikap optimis kepada kita sebagai orang yang menjalani hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya a'taina telah aku berikan kepada kalian semua wahai manusia dan Rasulullah al-kautsar, rezeki yang begitu sangat banyak. Dalam asbabun nuzul, dalam beberapa hadis diterangkan Rasulullah ketika menerima wahyu ini dalam kondisi hidup yang begitu sangat terpuruk. Pada tahun itu Rasulullah telah kehilangan istri tercintanya Siti Khadijah.
istri tercinta yang 100% mendukung dakwah dan akidahnya Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah harus kehilangan sosok istri yang tercinta. Bahkan pada tahun yang sama Rasulullah juga harus kehilangan pamannya Abu Thalib yang pada saat itu sangat menjaga akidah dan dakwahnya Rasulullah dari ancaman-ancaman kabilah yang lainnya. Sehingga Abu Jahal tidak mau mengganggu Rasulullah karena dia terhalangi oleh pamannya. Akidahnya tidak bisa diganggu gugat oleh bangsa yang lainnya karena dia menghargai kepada pamannya. Tetapi pada tahun itu Rasulullah harus kehilangan sosok orang yang melindungi gerakan dakwah Rasulullah SAW, itu adalah Abu Thalib. Bahkan pada saat yang sama, pada tahun yang sama, Rasulullah juga harus kehilangan anaknya, namanya Ibrahim. Begitu sangat terpukul kondisi kejiwaannya, begitu sangat terpukul hatinya, batinnya, pikirannya, sehingga goncang jiwanya. Bahkan di salah satu hadis digambarkan bagaimana Rasulullah terpuruknya sehingga dia mengalami hidup yang begitu sangat rendah sekali. Begitu sangat banyak ujian yang dia terima, tetapi kemudian Allah mengkabarkan kepada Rasulullah juga kepada kita, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya a'taina, aku telah berikan kepada kalian semua, wahai umat Muhammad, al-kautsar. Di beberapa tafsir menafsirkan al-kautsar itu adalah rezeki yang banyak. Tetapi ada tafsir kontemporer mengartikan al-kautsar itu seperti dalam kitab Al-Mujid, al-kautsar itu diartikan sebagai sungai yang sungai itu mengalir ke samudra. Jadi samudra yang menerima begitu banyak limpahan yang sangat banyak. Itu namanya al-kautsar. Inna, sesungguhnya a'taina, aku telah berikan wahai Muhammad al-kautsar, rezeki yang begitu banyak. Tidak ujian itu sedikit ketimbang al-kautsar. Ujian hidup yang kita hadapi, Rasulullah yang kehilangan 3 sosok itu dianggap sedikit. Karena potensi untuk menghadapi ujian yang kita hadapi itu jauh lebih banyak ketimbang ujian yang kita hadapi. Ketika Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah diterangkan oleh Allah, wa idibtala Ibrahim, dan akan aku uji Nabi Ibrahim, kata Allah. Wa idibtala Ibrahim bi kalimatin fa'tammahunna. Sosok Nabi Ibrahim itu juga diuji oleh aku. Bi kalimatin, dengan satu kalimat, fa'tammahunna, maka Nabi Ibrahim melewati sejumlah ujian-ujian tersebut. Nabi Ibrahim mampu menghadapi sejumlah ujian, lalu kemudian dia muncul dijadikan menjadi pemimpin. Artinya ujian itu bukan kutukan, tetapi adalah kebaikan. Karena saat kita menghadapi ujian, pada saat itu kita dituntut untuk memunculkan potensi yang lain. Wa idibtala Ibrahim bi kalimatin fa'tammahunna. Ketika Nabi Ibrahim diuji sejumlah ujian-ujian dan Nabi Ibrahim lulus menghadapi ujian tersebut, maka dia muncul dijadikan oleh Allah menjadi sosok seorang pemimpin. Apa ujian yang dihadapi oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam? Dalam surat At-Taubah, ujiannya itu adalah mahabbat. Ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim pada saat itu adalah kecintaannya. Dia diuji untuk mencintai siapa, apakah Allahnya atau hartanya.
Mahabbatul, kecintaannya itu lebih kepada siapa? Apakah cintanya lebih kepada keduniawian atau lebih kepada keakhiratan? Yang kedua, Nabi Ibrahim diuji dengan pujiannya. Jadi, segala puja dan puji Nabi Ibrahim itu dilantarkan hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Sehingga ketika ada perintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, dia mau untuk menyembelih Ismail. Karena apa? Karena dia begitu sangat mencintai terhadap Allah. Nabi Ibrahim tidak ingin terjebak kepada sesuatu yang bersifat materi. Karena segala sesuatu, apapun yang bersifat materi pasti akan habis. Kalau kita punya dapat gaji 1 bulan, itu pasti akan habis. Kita punya banyak mobil, itu pasti akan habis. Apapun yang bersifat materi, kata Nabi Ibrahim, itu pasti habis. Tetapi dia ingin sekali menggapai segala sesuatu yang tidak bersifat materi. Li rabbika. Dia ingin hidupnya hanya untuk Allah. Maka ketika Allah memerintahkan untuk mengkorbankan sosok anaknya yang begitu sangat dicintainya, karena ini adalah perintah, dia mau untuk mengorbankan. Karena ujian itu yang diterima oleh Nabi Ibrahim adalah bagian dari untuk meningkatkan potensi yang kita miliki. Lalu kemudian Nabi Ibrahim diuji juga bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana kecintaannya, bagaimana kemudian pujiannya. Kepada siapa pujian itu diserahkan? Kita semua menyerahkan pujian itu hanya kepada Allah. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, membuka sholat itu, kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Aku serahkan pujianku kepadamu ya Allah. Dan ketika kita mengawali sholat itu, kita meyakinkan itu bahwa pujian ini tidak ke siapa-siapa, tidak kepada jabatan, tidak kepada keturunan, tidak kepada sosial, tidak kepada siapa-siapa, tetapi Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada yang patut dipuji kecuali Engkau ya Allah. Memasuki sholat duhur, kita meyakinkan itu. Memasuki sholat asar, kita meyakinkan itu dalam surat Al-Fatihah. Bahkan tidak sampai di situ, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Allah. Engkau maha segalanya. Engkau sangat mencintaiku, ya Allah. Maka sewajarnya aku juga berhak mencintaimu, ya Allah. Banyak sekali limpahan rahmat dalam hidupku yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Kan kira-kira begitu ketika kita membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebagai bukti kita dicintai oleh Allah, maka sepatutnya orang yang dapat mendapatkan rezeki yang begitu banyak itu melihat ujian itu bukan kutukan, tetapi barokah. Karena apa? Karena setiap kali kita mendapatkan ujian, pada saat itu potensi yang kita miliki dimunculkan oleh Allah. Hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah, maka di surat Al-Kautsar itu memberikan wejangan kepada kita bahwa segala sesuatu dalam hidup kita melangkahnya dengan sikap yang optimis, bukan yang pesimis. Inna a'toina kal kautsar. Masih banyak kemampuan kita yang kita miliki yang harus bisa melewati sejumlah masalah yang kita hadapi. Inna a'toina kal kautsar. Masih banyak kemampuan kita yang kemampuan itu harus dimunculkan pada saat itu kita akan bisa melewati ujian yang kita hadapi dalam hidup. Yang paling besar itu adalah kegagalan kita menghadapi ujian. Ujian apapun yang kita terima hari ini itu kecil sekali, kata surat Al-Kautsar. Sangat kecil sekali.
Yang paling besar itu kegagalan kita menghadapi ujian yang kita hadapi. Di surat Al-Baqarah Allah menerangkan walanabluwannakum bisyai'in minal haud, dan akan aku uji kehidupan kalian itu hanya haupan, ketakutan, walju, dan hanya lapar. Jadi hanya itu sedikit, bukan seluruhnya. Jadi kalau kita dapat musibah, misalnya dapat ujian, kehilangan mobil, hanya mobil dan tidak seluruhnya. Untungan ukur mobil. Ketika kita menegaskan untungan ukur mobil, berarti itu kecil. Karena Allah menjanjikan walanabluwannakum bisyai'in minal haud. Aku akan uji kalian semua itu dengan ujian yang kecil sekali. Yang paling besar itu, yang berat itu adalah kegagalan kita menghadapi yang kecil itu. Maka kita harus juga menegaskan bahwa inna a'toinakal kausar, sesungguhnya begitu sangat banyak kemampuan yang kita hadapi untuk melintasi, untuk menghadapi sejumlah ujian yang kita hadapi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, ketika Allah menggambarkan di ayat pertama tentang begitu banyaknya keberkahan, kerahmatan dalam hidup kita, maka Allah juga menggambarkan kepada kita melalui Rasulullah. Maka yang kemudian jika kita ingin melewati hidup ini dengan kesuksesan, maka ada dua pedoman yang harus kita lakukan. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dua kaidah ini di surat Al-Kautsar menjadi pondasi bagi kita untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Jika kita ingin menggapai mimpi kita, jika kita ingin sukses melewati sejumlah ujian, jika kita ingin meraih mimpi dan sukses dalam hidup, tidak bisa kita lewati fasholli, kita sholat, li rabbika, atas dasar Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Al-Kautsar mengajarkan kepada kita dua pondasi ini yang akan bisa meraih kesuksesan kita dalam hidup. Fasholli, sholatlah engkau, wanhar, dan berkurbanlah. Qarraba yuqarribu qurbana. Jadi segala sesuatu itu harus kita korbankan. Dalam sejarah kenabian, Nabi Ibrahim mengkurbankan anaknya. Maka ketika Nabi Ibrahim mengkurbankan anaknya, otomatis dia dekat dengan Allah. Kurbankanlah pikiran kita, tenaga kita, hati kita, apapun yang dimiliki, li rabbika, untuk Allah. Maka ketika kita mengkurbankan apa yang kita miliki dalam bentuk potensi, maka pada saat itu kita dekat dengan Allah. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah bisa merasakannya ketika kita sudah menginfakkan harta kita. Apa yang dirasakan oleh kita? Ketenangan batin kita. Ketika kita sudah sholat, ketika kita sudah berzikir sholat, apa yang dirasakan ketika kita sudah sholat? Tenang hati kita. Inni qarib, kata Allah, aku itu dekat dengan kalian semua. Maka saat kita mengkurbankan apa yang dimiliki, bagian dari ikhtiar kita untuk dekat dengan Allah. Tetapi Al-Kautsar menggambarkan untuk dekat dengan Allah, untuk mensukseskan dan meraih mimpi dalam hidup ini dan melewati sejumlah ujian itu dengan dua teori itu, fasholli dan wanhar. Jangan kemana-mana jangan kemana-mana sholat dan wanharnya, tetapi harus li rabbika. Karena banyak orang yang sholat
tetapi tidak lirabbika. Banyak orang yang berkurban, banyak orang yang mengkurbankan segala apapun, tetapi dia tidak lirabbika. Anak kecil bisa sholat, orang tua siapapun bisa sholat, tetapi yang susah itu adalah lirabbika. Bagaimana sholat itu hanya untuk Allah, hanya diprioritaskan bersama Allah. Karena ayatnya fasholli lirabbika wanhar. Banyak orang yang mengkurbankan sapi, kambing, tetapi hanya untuk popularitas. Ketika misalnya memasuki pemilu, dia ngirim sapi, domba dan lain sebagainya, dia ingin kurban itu untuk popularitas dirinya. Itu ditolak oleh Allah. Fasholli lirabbika wanhar. Salat kita, aktivitas kita, kurban kita, apapun yang harus kita kurbankan itu hanya untuk Allah. Hidup kita, aktivitas kita dan lain sebagainya itu yang akan bisa mempertemukan kita dengan Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Bahkan di surat Al-Baqarah Allah menerangkan bagaimana kesuksesan dalam hidup itu bisa diraih dengan dua syarat. Wasta'inu bis-sabri was-shalat. Dua keutamaan sholat dan sabar itu akan bisa menyelamatkan kita di dunia dan nanti di akhirat. Al-Quran itu sederhana menggambarkan kepada kita. Sholat wanhar, sholat sabar. Tidak seperti teori-teori yang digambarkan oleh para pemikir di barat dan sebagainya. Tetapi Al-Quran, ajaran Islam membutuhkan aktivitas, membutuhkan pengamalan. Kita akan bisa mendapatkan hikmah sholat kalau kita melaksanakannya. Kita akan bisa bertemu dengan Allah, kita akan mendapatkan kecintaannya Allah kalau kita melaksanakan wanharnya. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, itu yang digambarkan oleh sejumlah para mufassir ketika dia menafsirkan surat Al-Kautsar, bahwa begitu banyak kemampuan dan potensi kita yang kita miliki, maka kita harus terus berjuang melalui sholat dan berkurban. Karena dua fondasi itu yang akan bisa meraih kesuksesan kita dalam menggapai kehidupan, dan kita akan melewati sejumlah ujian-ujian. Ujian yang kita hadapi itu bukan kutukan, tetapi keberkahan yang Allah berikan kepada kita yang akan memunculkan potensi dan kemampuan dari kita menghadapi ujian tersebut. Hadirin, itu yang bisa saya sampaikan dalam khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri sendiri, umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam, Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika wastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.